Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika inna shani'aka huwal abtar. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Mudah pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan kelancaran pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, materi kemarin, pertemuan kemarin apa ya? Kira-kira ada yang masih ingat? Lupa. Jadi kemarin kita membahas tentang hukum bacaan. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang mungkin sangat familiar di kalangan kita. Mungkin ada yang hafal tentang hadis 3 amalan, yaitu 3 amal jariah yang tidak akan terputus dari amalannya. Oke, mungkin ada yang hafal? Belum. Ya, nanti kita bacakan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa yang izin ataupun gaib. Nanti ketika saya membuka nama, mohon tangannya mengacungkan ke atas ataupun mengatakan hadir, gitu ya. Mas Zaki, Hadir ya. Mas Ana, Mas Abi, berarti yang gitu ya. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut aja ke materi. Yaitu banyak aktivitas atau banyak amal manusia yang bernilai ibadah, seperti berbaik hati kepada sesama atau menghormati tamu dan lain sebagainya. Apalagi semua bentuk ibadah formal atau dia seperti sholat, puasa, zakat dan haji maupun ibadah tambahan yaitu nafilah yang bukan formal, itu baru makdoh seperti sholat, tarawih dan sholat malam lainnya. Pahala bagi semua amal sebagaimana tersebutnya berlaku bagi para pelakunya ketika masih hidup diberikan sekali sebagai investasi akhirat dan akan terputus manakala pelakunya telah meninggal dunia. Sementara pahala dari manapun sumbernya sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang yang telah meninggal dunia. Namun amalan apakah yang masih tetap diterima oleh Allah SWT ketika pelakunya tersebut telah meninggal dunia? Ada yang tahu? Mana? Belum. Oke. Kita bacakan ayat hadisnya terlebih dahulu. Idama kal insan inqata amalu illa min salatin. Sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa bihi aw waladin salihin yaqulu. Ketika seseorang manusia, ketika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang senantiasa yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita turun dahulu kita amalan ya. Ada salah satu santri atau murid yang bisa membacakan 3 amalan tersebut. Mas Ahmad, tolong bacakan.
itu pertama sekali dua ilmu yang bermanfaat, tiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ada tiga amalan tersebut yang tidak akan terputus segala amalannya ketika pelakunya telah wafat atau telah meninggal dunia. Yang pertama apa itu saudara sekalian? Yaitu sesuatu yang diberikan dalam bentuk apapun yang memberikan manfaat kepada siapapun. Contohnya yaitu kita mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Itu adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus ketika kita telah meninggal dunia. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Yaitu segala ilmu yang bisa disebarkan kepada sesama manusia dengan nilai ibadah atau amalan yang baik. Contohnya pada kesempatan kali ini yaitu seorang guru atau seorang ustaz mengajarkan ilmu kepada santrinya. Dan yang terakhir yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh adalah anak yang dididik dengan sangat baik oleh kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu dan mau mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, bangsa dan negara. Hadis ini sekaligus mengajarkan kepada kita atau kepada umat manusia betapa pentingnya mendidik anak secara Islami, menanamkan akidah jadi kepada anak, dan membimbing anak menjadi generasi Qur'ani. Karena dibalik kebanggaan memiliki anak yang patuh, anak yang sholat, yang bertakwa, ada amal ibadah yang bukan kebaikan dari anak sholat tersebut yang akan senantiasa mengalir kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan untuk beramal mulia, terutama di bulan-bulan sekarang, yaitu bulan-bulan yang mendekati bulan suci Ramadan. Baik dengan sedekah jariah atau menyampaikan ilmu maupun mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mungkin itu salahnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan di pertemuan depan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.